Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu bekisting dan beberapa contoh soalnya. Oke, kita mulai dari penjelasan apa itu bekisting. Secara gampang, backcasting bisa dikatakan sebagai cetakan. Cetakan ini biasanya digunakan ketika membuat fondasi suatu bangunan. Sebagai contoh, ketika membuat fondasi dasar yang menyatu dengan tanah, cetakan ini digunakan untuk mempertahankan bentuk bangunan. Dengan begitu, fondasi akan terbentuk dengan rapi. Contoh lainnya bisa dilihat dari tiang bangunan, masjid contohnya. Di bagian depan, biasanya ada beberapa tiang penyangga. Tiang-tiang tersebut dibuat dengan bantuan cetakan supaya membentuk yang diinginkan. Hal ini yang membuat cetakan ini menjadi bahan yang cukup penting dalam proses pembuatan fondasi suatu bangunan. Jadi, proses pembuatan backcasting bisa dikatakan sebagai tahap akhir dalam pembuatan fondasi suatu bangunan. Setelah rangka bangunan yang dibuat menggunakan kawat besi sebagai fondasi, maka selanjutnya cetakan juga ikut dipasang. Setelah semuanya sudah siap, baru dilakukan pengecoran menggunakan semen pasir dan kerikil sesuai dengan komposisinya. Setelah beberapa waktu, adonan untuk dicor akan kering. Cetakan bisa diambil dan fondasi pun selesai. Oke, kita lanjut ke contoh soal pertama. Untuk menyelesaikan pekerjaan backcasting seluas 1.290 meter persegi pada proyek apartemen, kontraktor membagikan pekerjaan masing-masing kepada mandor A dan mandor B. Adapun produktivitas mandor A 22,5 meter persegi per jam, untuk mandor B 30 meter persegi per jam. Batas waktu yang diberikan adalah 7 hari kerja dengan asumsi 1 hari 7 jam kerja. Berapa pekerjaan yang bisa diselesaikan masing-masing mandor? Jadi di sini ada pertanyaannya. Di sini waktu X dan Y per jam. Jadi 49 jam di sini adalah batas waktu yang diberikan. Jadi batas waktu yang diberikan kan 7 hari tadi. Jadi 7 hari dikali 7 jam, yaitu 49. Oke, lanjut ke penyelesaiannya. Jadi cara penulisannya seperti ini. 157,5X ditambah 210Y sama dengan 1312,5. Di bawahnya X ditambah Y sama dengan 7. Oke, ini masing yang atas dikali 1 dan yang bawah dikali 157,5. Oke, sudah dikali 1 dan yang bawahnya sudah dikali 157,5. Jadi dua-duanya ini dikurang. Jadi 157,5X dikurang 157,5X sama dengan 0X ya. Jadi nggak usah ditulis. 210Y dikurang 157,5Y hasilnya 52,5Y. Terus 1312,5 dikurang 1102,5 hasilnya 210. Jadi 52,5Y sama dengan 210. Y sama dengan 210 dibagi atau per 52,5 sama dengan 4 dikali 7. 7-nya itu jam, 7 jam per hari. Sama dengan 28 jam. Untuk mencari X-nya, X ditambah Y sama dengan 7. X ditambah 4, Y-nya itu tadi 4, sama dengan 7.
X sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3 dikali 7 jam lagi sama dengan 21. Jadi X-nya 21 jam dan Y-nya 28 jam. Ditambah itu jadi 49 jam. Oke, sudah benar. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal 2. Cara menghitung volume beton untuk slope. Dari gambar di atas diketahui panjang slope adalah sama dengan panjang fondasi batu kali, yaitu 27 meter ukuran lebar, dan tinggi slope adalah 15 cm dan 20 cm. Maka volume beton untuk pekerjaan slope tersebut adalah, yang pertama, kita harus mengetahui cara mencari volume beton sama dengan panjang slope dikali lebar slope dikali tinggi slope. Maka volume beton adalah 27 dikali 0,15 dikali 0,2. Hasilnya adalah 0,81 meter kubik. Lalu cara menghitung volume backcasting untuk slope. Backcasting slope dipasang memanjang di kedua sisinya. Volume backcasting slope dinyatakan dalam satuan meter persegi. Sehingga untuk menghitung volume backcastingnya cukup dengan mengkalikan panjang slope dengan tingginya dan dikalikan lagi dengan 2. Jadi volume backcasting itu panjang slope dikali tinggi slope dikali 2. Maka ditemukan 27 dikali 0,2 dikali 2. Hasilnya adalah 10,8 meter persegi. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.